Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hmm. sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tugas akhir atau final project dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Alfi Hidayah dengan NIM 19112805. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan ke Mas Laskar untuk memperkenalkan diri sama untuk menjelaskan pemaparan dari hasil final project kita. Oke, perkenalkan nama saya Laode Muhammad Laskar Jihad, NIM 19112817. Saya akan menjelaskan pipeline atau cara kerja. Sebelumnya, nama proyek kami yaitu eh, aplikasi enkripsi dengan algoritma RC4. Saya akan menjelaskan cara kerja dari algoritma RC4 ini untuk diterapkan di aplikasi yang kami buat. Nah, algoritma kriptografi reverse code 4 atau RC4 merupakan salah satu algoritma kunci simetris dibuat oleh RSA Data Security yang berbentuk stream cipher. Algoritma ini ditemukan pada tahun 1978. RC4 menggunakan panjang kunci dari 1 sampai 256 byte yang digunakan untuk menginisialisasikan tabel sepanjang 256 byte. Tabel ini digunakan untuk generasi yang berikut dari pseudorandom atau keystream yang menggunakan XOR dengan plain text untuk menghasilkan ciphertext. Biasanya algoritma ini digunakan untuk mengimplementasikan dalam komputer security, misal protokol SSL, WPA, enkripsi citra digital, pengamanan file atau pesan, pengamanan pada smart card, dan lain-lain. Langsung saja saya akan menjelaskan cara kerja algoritma versi 2, versi 4. Untuk tahapannya, yaitu yang pertama inisialisasi larik S. Nah, larik ini memiliki indeks dari 0 sampai 256. Kemudian menentukan nilai kunci. Kemudian melakukan permutasi nilai-nilai di dalam larik S. Kemudian membangkitkan aliran kunci. Kemudian melakukan enkripsi. Nah, untuk studi kasus ini, kami menggunakan mode enkripsi 4 byte agar lebih sederhana dalam perhitungan manualnya. S-box yang kita miliki contohnya dengan panjang 4 byte dengan S0 atau S dengan indeks 0 adalah 0, S1, 1, S2, 2, S3, 3, sehingga array S menjadi 0, 1, 2, 3. Di sini kita buat dalam bentuk tabel untuk S, untuk indeks 0, 1, 2, 3. Kemudian menentukan kuncinya atau keystream, kita memakai 2573. Indeksnya sama, 0, dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Untuk indeks ke-0 nilainya 2, indeks pertama, indeks 1 nilainya 5, indeks kedua nilainya 7, dan indeks ketiga nilainya 3. Kemudian kita melakukan permutasi terhadap nilai-nilai di dalam array S dengan cara menukarkan isi array S indeks I dengan S indeks J. Karena mode 4 byte, maka iterasi dilakukan hingga 4 kali. Untuk rumus enkripsi dengan algoritma RC4 ini, yaitu J sama dengan 0. Ini untuk permutasinya. Di situ ada perulangan I, 0 sampai 3, maksudnya perulangan dari indeks ke 0 nanti sampai indeks ketiga. Kemudian rumusnya J sama dengan J plus S indeks ke I dan K indeks ke I. Maksud I di sini nanti akan diulangi dari indeks 0 sampai 3. Yang ini. Kemudian mod 4 ini adalah modulus 4, nanti dibagi dengan 4. Sisa baginya itu menjadi yang akan kita ambil. Isi
Kemudian isi SJ, SI, dan SJ ditukar. Nah, sekarang kita lakukan penerapannya di studi kasus ini. Untuk iterasi pertama, semua dimulai dari 0, kemudian sampai 3, I sama dengan 0, J-nya juga sama dengan 0, J untuk rumusnya di sini adalah J plus S indeks I dan K indeks I. J-nya yaitu 0, kemudian SI-nya yaitu 0, indeks ke 0, sesuai yang ini indeks ke 0, nilainya 0, kemudian plus 2 atau K2 atau K indeks I yaitu indeks ke 0-nya yaitu 2. Di sini bisa kita lihat, kemudian 0 tambah 0 tambah 2 sama dengan 2, 2 modulus 4 hasilnya 2 ya. Kemudian J hasilnya 2. Kemudian kita tukar S0 dan S2. Di sini S0 yaitu 0 dan S2 yaitu 2. Kemudian kita tukar jadi hasilnya 2103. Ditukar S indeks ke 0 dan S indeks kedua. Kemudian iterasi kedua, sebelumnya untuk nilai awal I 0, sama dengan penjelasan saya tadi. Kemudian untuk I dan J sesuai urutan indeks dimulai dari 0. Kemudian di iterasi kedua, karena di sini I-nya sama dengan 1, di sini 1, kemudian J sama dengan J, kalau kita lihat di sini 2 sudah menjadi 2. 2 plus SI, S indeks ini, indeks ke 1 karena indeks ke 0-nya sudah. Kemudian di plus dengan K nilainya 5 di indeks pertama, indeks 1. 2 plus 1 plus 5 hasilnya 8. 8 modulus 4 hasilnya 0. 8 bagi 4 kan hasilnya 2. Jadi tidak ada sisa bagi, sehingga modulusnya menjadi 0. Kemudian kita tukar S1 dan S0. S1 di sini kalau kita lihat 1 dan S0-nya 2. Jadi ditukar 2103 menjadi 1203. Untuk iterasi ketiga dan keempat prosesnya sama. I sama dengan 2, indeks kedua. Kalau kita lihat I sama dengan 2. Kemudian J ini 0, kalau kita lihat di sini J-nya 0, kemudian di plus dengan SI, S indeks kedua, S indeks kedua yaitu 0, di sini 0, di sini 0, kemudian K indeks keduanya, K indeks kedua 7. Nah, sama di sini juga 7. 7 modulus 4, sisanya 3. Kemudian kita tukar S2, S indeks I-nya maksudnya 2, dan S3. Ini SJ, di sini J sama dengan 3, S2 dan S3. S2-nya 3 dan S3-nya 0. Di sini kita tukar menjadi yang awalnya 1230 menjadi 1203. Yang awalnya 1203 menjadi 1230. Untuk iterasi 4 prosesnya sama. Di sini hasilnya menjadi 1203. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu melakukan pseudo-random generation automaton PRGA atau mencari keystream. Rumusnya yaitu IJ sama dengan 0. Ini kita mulai dari 0 IJ-nya.
sesuai indeksnya. Kemudian I sama dengan I plus 1 modulus 4. J untuk J-nya J plus S indeks I modulus 4. Kemudian isi SI dan SJ ditukar. Untuk T ini SI plus SJ. Kemudian di modulus 4. Untuk K ini nanti hasil dari biner dari angka yang dihasilkan T. Jadi K nanti hasilnya biner untuk K string. Nah, terapannya di untuk terapannya di sini IJ sama dengan 0, I dan J sama dengan 0. I sesuai rumusnya dimulai dari 0, I plus 1 sama dengan 1. 1 modulus 4 hasilnya 1. Kemudian untuk J, SI kalau kita lihat di sini 1, S indeks ke I. Kalau kita lihat X indeks ke 1 yaitu 2. Di sini 2. Kemudian 2 modulus 4 hasilnya 2. Kemudian kita tukar SI dan SJ. SI dan SJ, SI indeks ke 1 dan SJ indeks S indeks kedua. Indeks ke 1 yaitu 2 dan indeks keduanya 0. Berarti yang ditukar 2 dan 0 yang awalnya 1203 menjadi 1023. Kemudian T-nya S1 SI plus SJ. Rumusnya S indeks ke 1 ditambah X S indeks kedua yaitu 0 plus 2 modulus 4. 2 modulus 4 hasilnya 2. Kemudian K sama dengan ST. Ini K yang ini. S indeks ke T kita ubah ke biner. Yaitu 2 ini. Kalau diubah ke biner menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ini penjelasan sesuai yang saya jelaskan tadi. Untuk iterasi kedua, I sama dengan 1, kita lihat di sini. I sama dengan 1 dan J sama dengan 2 sudah berubah. I plus 1 sama dengan 1 atau I-nya 1 yaitu 1 tambah 1, 2. 2 modulus 4 tetap 2, sisa baginya 2. Untuk J yaitu 2. SJ, kalau kita lihat indeks keduanya 2. Di sini 2. Di plus dengan S indeks kedua 2. S indeks I ditambah S. Tunggu sebentar. Oh iya, J. J hasilnya 2. Sini 2. Ditambah dengan S indeks kedua. Hasilnya 2. 2 plus 2, 4. 4 modulus 4. Sisa baginya 0. 4 bagi 4, sisa baginya 0. Kemudian kita tukar S indeks kedua dan S indeks ke 0. SJ, SI, dan S0 ditukar. Yang awalnya 1023 menjadi 2013. Untuk T-nya kita ubah lagi menjadi biner. Sebelumnya S indeks kedua ditambah S indeks ke 0. Kita modulus 4. 1 tambah 2 modulus 4 hasilnya 3. Kemudian 3 kita ubah ke biner, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk iterasi ketiga, prosesnya sama. Di sini I dan J-nya sudah berubah. I sama dengan 2, di plus dengan 1, 3, modulus 4-nya 3. J-nya 0, kita plus dengan S indeks ketiga.
3, 0 tambah 3, 3 modulus 4, tetap 3. Kemudian kita tukar S indeks ketiga dan S indeks ketiga. S di sini SI dan SJ. Nah, karena indeksnya sama yaitu 3, di sini 3, S indeks ketiga, maka hasilnya tetap. Kemudian S3 plus S3, S indeks 3 plus S indeks 3 sama dengan 6. 6 modulus 4, hasil baginya, sisa baginya 2. Untuk 2 diubah ke binar menjadi seperti ini. Untuk iterasi keempat, hasilnya sama, prosesnya sama dengan iterasi ketiga, jadi tidak perlu saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap enkripsi pesan dengan metode XOR. Setelah menemukan kunci untuk tiap karakter, maka kita lakukan operasi XOR antara karakter pada plaintext dengan kunci yang dihasilkan. Kunci yang dihasilkan itu yang ini, K ini, yang kita dapat 4 tadi, nilai binarnya. Dan kita bandingkan dengan kode ASCII dengan binary. Kalau kita lihat di sini kode ASCII seperti ini. Jadi tiap angka ada angka binarinya. Kemudian hasilnya di sini ada. Kita kembali. Nah, untuk tahap enkripsinya, plaintext kita pakai Halo. Untuk plaintextnya, untuk H, nilai binarnya kalau kita cari di sini, F, H, kita cari yang H. Nah, yang ini sama dengan yang di sini. Untuk A, kita cari juga di tabel ASCII, L, dan O-nya. Kemudian kita mulai proses XOR-nya. Halo kita simpan di sini, kita urutkan dari H, A, L, O. Kemudian K-nya yang kita dapat tadi 2, 3, 2, 2. Di sini ada 2. Kalau kita lihat dari iterasi pertama yaitu 2, kemudian iterasi keduanya 3, iterasi ketiganya 2, iterasi keempatnya 2. Untuk hasil binarinya kita simpan di sini. Kemudian metode XOR-nya yaitu jika 0 ketemu 0, hasilnya tetap 0, 1 ketemu 0, hasilnya 1, kemudian 0 ketemu 1, hasilnya tetap 1, kemudian 1 ketemu 1, hasilnya 0. Nah, kita mulai dari sini. Di sini 0 dan 0, hasilnya 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Hasilnya untuk di bagian kanannya sama. Ini untuk hasil ciphertextnya. Setelah saya cari di tabel ASCII, hasilnya menjadi dari plaintext Halo menjadi JBNM. Kita coba copy di sini untuk binarnya. Nah, untuk J, ini untuk J sama. J untuk B yang ini, untuk N yang ini, untuk M yang ini. Nah, untuk deskripsi, tadi untuk enkripsi, kebalikannya kita menggunakan ciphertextnya. Untuk yang bagian XOR-nya, kita pakai ciphertext di XOR-kan dengan key-nya. Untuk hasilnya menjadi halo juga. Di sini menjadi halo. Kalau kita cek ini. Nah, H. Kemudian misal kalau kita cek yang bagian ini harusnya menjadi A. Nah, ini dia A. Nah, demikian penjelasan dari algoritma RC4. Saya kembalikan kepada teman saya.
Terima kasih Mas Laskar. Aku minta tolong ke tampilan Visual Studio Code-nya, Mas. Nah, ke indeks dulu terlebih dahulu sih. Oke. Nah, ke yang pertama itu kan ini untuk tampilan indeks CR4-nya deh, teman-teman. Atau Bu. Ini PHP. Nah, yang pertama itu di div class itu kan nampilin login form. Nah, itu nampilin halaman login yang di RC4 yang tadi yang sudah ditampilin Mas Laskar tadi dengan indeks RC4. Nah, itu terus div class form group ya sama itu, yang terus input type sama dengan titik 2 text, terus class form control placeholder, masukkan plain text, name plain required. Nah, itu tampilan halaman pertama di output kita, itu kita ngambilin output, kita suruh masukin plain text-nya itu. Nah, yang kedua itu di bagian, nah, makasih udah tandain. Yang terus label itu key. Nah, itu ambilin label key div class group, input type text class form control placeholder, masukkan key, name key required. Nah, itu nambilin holder untuk masukin key atau masukin kunci. Yang ketiga itu input class btn primary, tipenya itu submit, name submit, value proses. Nah, itu kita bikin button untuk submit dan melakukan proses habis misal ada yang masukin plain text sama masukin key itu disubmit terus nanti diproses itu. Yang tadi itu input class btn primary. Nah, tipenya itu reset, name reset, value reset. Nah, itu untuk cara kerjanya itu misal dari isi ada yang salah atau salah nanti di reset, ngisi ulang lagi gitu. Bisa ke bawah. Udah habis. Oh, udah habis toh. Ke proses. Oke, siap. Nah, di H2 RC4 form action proses RC4 PHP method post. Terus div class itu di halaman login untuk ngepost gitu. Terus div class form group teks awal PHP echo strong plain text strong. Terus bawah. Oke. Terus div class W3L form group. Nah, ini untuk habis ngisi kan ada form group. Nah, ini nampilin setelah diinskripsi di H3-nya itu PHP itu ciphertext. Terus ke yang bawah itu setelah dideskripsi sama dengan PHP itu deskripsi. Terus yang ketiga itu, nah ini untuk nampilin primary-nya, untuk buatan misal mau kembali ke indeks awal. Untuk PHP-nya itu oke. Terus tombol slash tanda tanya PHP itu untuk membuat fungsi RC4. Terus yang kedua itu function RC4 dalam kurung $k underscore str, $data underscore str itu untuk menampilkan proses enkripsi dan deskripsi dilakukan di dalam script ini. Apabila fungsi dipanggil, kunci dan data teks akan dimasukkan dalam key str dan data str dengan inisial awal untuk kunci dan data teks. Untuk $kunci sama dengan array, terus $data sama dengan array itu
merubah atau mengconvert string dari key str dan data str ke ASCII masuk ke dalam array kunci dan data. Terus untuk for $B sama dengan 0, titik koma, $B, terus strln data strr. Nah, itu untuk menampilkan atau fungsinya itu sama dengan for pertama atau convert to ASCII. Untuk kurung kurawal tutup itu untuk membuat kunci 256 bit. Nah, untuk for $KNC yang baris ke-98 itu untuk membuat array kunci sampai 256. Untuk oke, lanjut. Terus yang itu untuk tahap saling menukar nilai data ke indeks lain, terus ke 100. Oke. Terus ke baris ke 104 atau $indeks 1 sama dengan $indeks 2 sama dengan 0. Itu untuk inisial indeks 1 dan indeks 2 awal sebagai pointer. Terus yang ke 105 sampai 107 aku bacain ya. For $hitung sama dengan 0, titik koma, $hitung, kurung buka 256, titik koma, hitung plus plus, kurung kurawal buka, $indeks 2 sama dengan kurung buka, $kunci, kurung buka lagi, dengan indeks sama dengan 1, plus stats hitung $indeks 2, persen 256%. Terus $TMP sama dengan $stats hitung. Nah, itu fungsinya itu untuk mengirim stats indeks hitung ke variabel sementara. Terus ke baris 109 itu untuk mengirim nilai dari TMP ke stats index 2. Nah, untuk tampilan ini untuk menginskripsi dengan RC4 yang dengan baris 113 itu fungsi atau cara kerjanya itu data dihitung panjang indeksnya di baris ke-114 atau $X sama dengan $I sama dengan 0 itu menginisial dua variabel sebagai pointer. Terus di 117 itu menyetor data ke variabel sementara itu dengan indeks for $hitung sama 1 sama dengan 0, hitung 1, kurung buka, $len, titik koma, $hitung 1 plus plus gitu. Terus ke baris 118 itu maaf, kelewatan. 119 itu menukar data dengan $stats 6 stats I. Itu untuk menukar data sama cara kerjanya itu sama dengan baris 120. Langsung aja untuk mempersingkat waktu. Untuk ke baris 121 itu dengan source code $data hitung 1 kurung atas sama dengan $states kurung buka lagi $states $x plus $states $I persen 256. Nah, itu untuk mengoperasikan exclusive OR atau XOR yang hasilnya akan dimasukkan ke dalam data indeks hitung 1. Nah, untuk baris 124 itu untuk fungsinya itu untuk mendatakan waktu dienkripsi maupun deskripsi masih dalam bentuk ASCII dan akan di-convert ke string. Nah, untuk yang terus itu untuk source code-nya itu bacaan $data underscore str sama dengan titik dua kali di atas pangkat terus titik koma. Terus for $I sama dengan 0, titik koma, $I kurang dari $len, titik koma, $I plus plus, terus dikurung tutup, terus ada kurung kurawal buka, terus menampilkan data underscore str titik sama dengan chr kurung buka $data kurung buka lagi
$i kurung tutup titik koma. Terus di bawahnya itu ada kurung kurawal, terus ke baris 130 return data $data underscore str. Nah, itu untuk ini sudah selesai, saatnya untuk menguji gitu. Nah, untuk mengujinya saya akan yang akan melakukannya. Saya kembalikan ke Mas Laskar untuk menampilkan output kita. Nah, misal gini teman-teman. Karena di penjelasan algoritma RC4-nya tadi kita menggunakan 4 indeks, tetapi untuk di aplikasinya ini kita menggunakan sesuai dengan yang sebenarnya yaitu 256. Tadi kita menggunakan 4 karena biar menjelaskannya lebih cepat. Nah, di sini kita mulai coba. Misal kita masukkan halo. Nah, untuk key-nya kita acak. Ini kita ingat 5467. 5467. Di sini untuk plain text-nya halo. Kita ganti aja lah 4567. Di sini plain text-nya halo. Kalau kita proses, nah hasil enkripsinya jadi seperti ini. Dan untuk kalau kita copy yang ini, kita kembali, kita masukkan lagi di sini. Dan key-nya kita samakan. Bentar, kita cari yang lain. Laskar misalnya. 345. Proses. Nah, kalau kita copy, ini hasil enkripsinya Laskar menjadi seperti ini. Kalau kita kembali. Kemudian kita masukkan key yang sama. Berubah ya. Untuk coba pakai namaku. Dimas. Coba kita pakai huruf besar. Koma. 2345. Untuk key-nya. Nah, untuk hasil enkripsinya seperti ini. Demikian apa yang kami bisa sampaikan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.